Jadi pemirsa, ternyata pohon-pohon itu juga kembali lagi selain kita membicarakan energinya yang kuat, buktinya dari mana sih dia berenergi? Buktinya dia bisa tumbuh. Kalau dia nggak punya energi, nggak bisa naik, nggak bisa turun. Karena dia punya energi, ada rohnya, roh pohon, makanya dia bisa bertumbuh, membesar, berkembang biak. Hal inilah yang membuat kita yakin bahwa mereka itu hidup. Ternyata selain kita meyakini tersebut, orang-orang zaman dulu seringkali berkomunikasi dengan pohon-pohon yang dia tanam, pohon-pohon yang dia pelihara. Misalnya gimana? Jadi kalau zaman dulu ada pohon-pohon yang sulit berbuah, itu biasanya yang memelihara pohon tersebut itu ngajak ngomong, lu kenapa sih nggak berbuah? Jangan sampai begini terus dong, kan gue capek siramin terus, lu nggak berbuah. Gue dapat apa, lu makan mulu? Sambil diomongin, sambil diomelin. Apa yang terjadi? Tahun depan dia berbuah banyak. Ini kadang-kadang nggak masuk akal pemirsa, tapi memang itu yang terjadi. Saya punya cerita, ini kakek dan nenek saya sendiri. Jadi waktu kecil, saya ingat, jadi di dalam rumah kami itu, di dalam itu ada pohon jambu. Pohon jambunya tinggi, besar. Jadi kalau musim berbuah tuh buahnya banyak banget. Dan, nah ini dannya nih, banyak anak kecil naik-naik ke genteng. Kalau ngambil buah doang sih, ya mungkin juga nggak apa-apa. Masalahnya kan ini kadang-kadang gentengnya pada pecah, kita perbaiki capek, kemudian kadang yang takut bahaya dia jatuh. Akhirnya apa? Orang tua saya, kakek saya bilang sama pohonnya, aduh sekarang mah buahmu agak asem, gigi saya juga udah pada ompong. Nanti nggak usah berbuah deh, takut anak-anak pada naik, takut pada jatuh katanya. Omongan itu ingat, kenapa? Karena waktu kakek saya bicara tersebut, saya di sana. Itu waktu saya kecil. Dan apa yang terjadi pemirsa? Di tahun berikutnya, di tahun selanjutnya setelah saatnya dia biasanya berbuah, itu tidak mengeluarkan buah sedikit pun. Bunganya pun nggak ada pemirsa. Jadi makanya saya bilang, wah luar biasa. Ternyata ada banyak pengalaman-pengalaman lain di luar sana yang memang membuktikan bahwa binatang atau pohon-pohon itu berkomunikasi. Dia hidup dengan gayanya. Dia berkomunikasi dengan cara dia. Ternyata kalau kita bicara sama pohon, bukan orang gila pemirsa. Pohon itu ternyata merespon apa yang kita ucapkan. Makanya orang zaman dulu kadang-kadang berkeluh kesah dengan pohon, bercerita dengan pohon. Ternyata pohon itu mempunyai respon terhadap kita. Kurang lebih hal ini kita tinggal sikapi apakah pemirsa bisa mempercayai atau tidak. Kembali lagi dikembalikan pada pemirsa, penonton nanti di sana, bagaimana cara meresponnya.